warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat. Coba tiru pengantin baru tadi waktu akad itu, semangat. Gini pembahasan. Yang semangat seperti pengantin baru kalau jawab salam. Jawab salam yang betul itu bukan waalaikumsalam tetapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil senyum. Sambil senyum. Wassalatu wassalam ala akmalil rusuli sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil hurril muhajjalin wa jaddil hasan wal husain nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walahul hamdu subhanahu wa ta'ala an fataha li awliyaihi turuqal huda wa ajra ala aydihimul khairat wa najahum minar rada wa man iqtada bihim intasara wa ihtada wa man araja an tariqatihim intakasa wa taradda amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Adnan Adis beserta ibunya. Mana ibunya? Ini ya. Mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang barokah, muridnya bertambah banyak dan memberi manfaat kepada umat manusia di Indonesia. Amin. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Kiai Haji Samsul Hadi Harun, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Kiai Mahfud, Kiai Haji Ahmad Damiri selaku Rais Suriah Pengurus Cabang NU Kabupaten Tanggamus, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para habaib yang hadir, Badan Otonom NU, Ketua GP Ansor, Banser, pasukan berani mati tapi takut kehujanan, tapi takut tidak dapat jodoh, takut lapar, garisnya lurus tapi ngerokoknya jalan terus. Hadirin hadirat sekalian, para wali santri dari Pondok Pesantren Darul Falah yang ke-103 yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-10 di Kebumen, Kabupaten Tanggamus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, siang ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk 3 acara sekaligus. Yang pertama adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ulang tahun Pondok Pesantren Darul Falah Kebumen 103 yang ke-10, dan yang ketiga adalah acara yang menggembirakan kita semua, yaitu acara akad nikah. Mudah-mudahan acara yang terakhir ini menular kepada para jumlo yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Semangat.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan, memuliakan 3 macam hari. Berapa? Ada 3 hari yang diagungkan, dimuliakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hari kelahiran. Hari kelahiran. Yang kedua adalah hari kematian, dan yang ketiga adalah hari berbangkit dalam keadaan hidup. Karena Al-Quran sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya kita ini mati 2 kali dan hidup 2 kali. Berbeda dengan selama ini kita ketahui bahwa kita merasa bahwa mati hanya sekali dan hidup hanya sekali. Menurut Al-Quran, mati itu 2 kali, hidup itu juga dua kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimanakah kamu kafir? Bagaimanakah kamu ingkar, menutupi kebenaran dari Allah? Wa kuntum amwata, kamu pernah mati. Kapan kita pernah mati? Sebelum kita di dalam rahim, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam rahim setiap ibu, maka bayi itu dalam keadaan mati, belum ada ruhnya, pernah mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, setelah ditiupkan ruh di alam rahim, bayi itu hidup di alam rahim lalu lahir ke dunia. Siapa yang melahirkan? Bu? Siapa yang melahirkan? Ibu. Ada nggak yang melahirkan bapak? Kembali kepada masalah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hari kelahiran, maka kita umat manusia juga harus dan memiliki kewajiban untuk memuliakan maulid. Apa bu? Maulid. Kalau maulud itu artinya yang dilahirkan. Kalau maulid orang yang dilahirkan. Bagi yang dilahirkan namanya maulid. Kalau maulud yang dilahirkan. Kita memperingati maulid Nabi. Maulid sama peringatan maulid itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sama. Inna yauma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi'idin. Bahwasanya bagi kita umat Islam, hari maulid Nabi, hari kelahiran Nabi itu bukanlah hari raya. Bukan hari raya. Saya ulangi, ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan supaya paham. Kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi, maka peringatan ini bukanlah sama dengan hari raya. Hari raya kita ada berapa? Hanya ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya ulangi, ngaji harus paham ya bu ya, supaya pulang dapat ilmu. Hari kelahiran Nabi
atau maulid Nabi itu lebih mulia daripada Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa lebih mulia? Karena kalau Nabi tidak lahir, nggak pernah ada hari raya Idul Fitri, nggak pernah ada Idul Adha. Cukup jelas. Bahkan maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, akbaru minal Id, itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan hari raya kelahiran, bukan hari raya, bahkan hari kelahiran Nabi, maulid Nabi itu lebih mulia daripada diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran. Jawabannya kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi lahir ke dunia ini, Quran tidak pernah diturunkan. Paham orang? Jangan keliru menjelaskan ke orang. Ya, saya lagi membedakan antara maulid dengan peringatan maulid. Nanti pulang ribut lagi. Itu Pak Kiai Surya PBNU menjelaskan peringatan maulid Nabi lebih mulia dari Idul Fitri, katanya begitu. Bukan peringatannya, kelahirannya. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri, lebih mulia daripada hari raya Idul Adha, lebih mulia daripada nuzulul Quran. Kenapa? Karena tidak mungkin ada hari raya, tidak mungkin ada nuzulul Quran kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Jelas bro? Jelas. Bukan peringatannya. Kalau peringatan maulid Nabi tidak lebih mulia dibandingkan Idul Fitri, Idul Adha, dan nuzulul Quran. Maulid Nabi, kelahiran Nabi lebih mulia daripada peristiwa hijrah. Hijrah itu apa? Hah? Pindah dari Makkah bersama para sahabat Nabi menuju, bukan hijrahnya artis. Pernah ada hijrah artis. Artis itu kalau hijrah, sebelum hijrah dosanya banyak, maka dia hijrah karena merasa dosanya paling banyak, dia kemudian hijrah. Setelah hijrah dia merasa bersih dan orang lain yang belum hijrah dosanya paling banyak. Itu nggak benar hijrahnya. Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada hijrah, daripada pindahnya Rasulullah bersama para sahabat dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib, ya, yang kemudian dinamai Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada hijrah kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Apalagi Isra wal Mi'raj. Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Bu, ngobrol. Tidak mungkin ada peristiwa Isra, perjalanan sekejap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kalau Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Maka
hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa bi maulidihi huwa manba'u tilkal khairat al-adi. Karena dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad itu muncullah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ini menjadi rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai penebar kasih sayang, sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi hari kelahiran itu tidak sama dengan peringatan hari kelahiran. Nah, hari peringatan hari kelahiran Nabi sebagaimana yang banyak diperingati umat Islam dari barat sampai ke timur di seluruh dunia ini bukanlah merupakan ibadah. Kumpul memperingati hari kelahiran Nabi bukan ibadah. Kalau bukan ibadah lalu apa? Kumpul-kumpul semacam ini bukan ibadah. Ini adalah adat istiadat dari umat Islam. Ini kumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Nabi, memperingati hari besar Islam adalah merupakan adat istiadat. Tapi ini adat istiadat yang baik, yang apabila diniati untuk mengagungkan, menghormati, memuliakan, meniru akhlak Nabi, maka yang hadir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kalau saya tanya lagi, kumpul memperingati Maulid Nabi ibadah bukan? Saya jawab lagi. Kumpul memperingati Maulid Nabi seperti hari ini ibadah atau bukan? Kurang kompak. Bukan ibadah, tapi adat penceramah jangan salah lagi. Makanya orang-orang Wahabi, Salafi suka marah karena kita menganggap ini ibadah. Peringatan kumpulnya begini bukan ibadah, tapi baca Quran ibadah, sedekah ibadah. Disuruh itu kan dapat pahala. Sedekahnya ibadah. Kalau di tempat ini kok ya nggak ada seperti di Bandar Lampung ya. Kalau di Bandar Lampung peringatan Maulid Nabi itu ada pohon pisang ditancepi dahan bambu, dikasih duit. Duitnya berapa ini? 2.000. Fakir miskin itu. Duitnya berapa? 2.000. Senang 2.000 apa 5.000? Senang 5.000 apa 10? Senang 10 apa 20? Senang 20 apa 50? Senang 50 apa 100? Itu fakir miskinnya begitu mikirnya. Senang yang banyak ya Bu ya. Orang Islam Indonesia terutama Nahdlatul Ulama ini orangnya kreatif. Pohon pisang ditancepi dahan bambu, diberi daun uang, dikasih buah telur. Orang Wahabi, orang Islam yang nggak paham bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan kalau Maulid Nabi nebang pohon pisang. Jadi Arab mana ada pohon pisang, susah ya Pak? Nyari pohon bambu susah tidak? Susah. Apalagi kreatif. Itu kira-kira adat istiadat semacam itu bertentangan nggak dengan ajaran Islam? Tidak. Gimana? Karena yang sedekah yang mana? Oh, yang uang itu yang sedekah ya. Uangnya semakin banyak, pahalanya semakin banyak. Begitu itu mimbabi sedekah. Kiai-kiainya harus baca
duitnya itu termasuk dalam bab sodako. Telurnya, sodako juga. Ya. Telurnya mimba bi'it amitoan termasuk dalam bab memberi makan orang lain. Dapat pahala nggak? Ada istiadat semacam itu karena di dalamnya ada semacam ibadah, ya, maka itu mendatangkan pahala. Kenapa saya katakan bahwa kumpul-kumpul memperingati Maulid Nabi ini ada istiadat? Karena kitab-kitab yang lama, termasuk kitab-kitab yang baru, ya, termasuk kitabnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yaitu kitab Mafahim Yajib Antusokah, mengatakan hadza amrun adiyun la silata lahu biddin li'annal hadara i'tiqadu masyru'iyyati syai'in falaisa bimasyru'in. Ini kumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Nabi amrun adiyun adalah perkara adat istiadat, bukan ibadah. Loh, kalau kita sudah meyakini kumpul-kumpul memperingati Maulid Nabi ini adalah adat istiadat, bukan ibadah, maka ini tidak bisa dibid'ahkan, tidak bisa dituduh sesat, ya, tidak bisa dikatakan orang yang memperingati Maulid Nabi itu mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Sebagaimana fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah at-Tauhid wa ma yulhaqu bihi wa ammal ihtifal bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu li'annahu minal bid'ah al-muhdatsah liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wala ahadun min khulafa'ir rasyidin wala sahabah wala tabi'in wa innahum a'lamun nas bisunnah wa akmalubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham orang? Paham? Yang paham hanya Pak Kiai ini, ya. Yang paham hanya yang di belakang saya ini semuanya paham. Itu bahasa Arab. Fatwa dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi yang wafat tahun 2000. Beliau mengatakan adapun memperingati hari kelahiran Nabi adalah dilarang, tidak boleh, karena mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperingati Maulid. Rasulullah tidak pernah kasih contoh kepada kita memperingati Maulid Nabi, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. 4 khalifahnya, 4 khalifah itu siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Al-Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Kurang 1 di Indonesia ada tambahan. Khalifah kelima Abu Bakar Ba'asyir. Ya, Rasulullah, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Wahabi di Mekah, nggak boleh peringatan Maulid Nabi itu, karena itu ngarang-ngarang hal baru dalam urusan agama. Karena Nabi nggak pernah memperingati hari kelahirannya. Karena 4 sahabat, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah juga memperingati Maulid Nabi. Demikian pula sahabat yang lain tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Tabi'in, generasi sesudah sahabat, juga tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Kalau saya ketemu Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya akan tanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, hal aktarku yadullu ala tahrim ya Syekh? Apakah kalau Nabi, khalifah yang 4, sahabat, tabi'in tidak pernah memperingati Maulid Nabi, itu berarti kita dilarang memperingati Maulid Nabi? Karena dalam Islam ini sesuatu itu boleh dikerjakan kalau nggak ada dalil yang melarang. Semua boleh dikerjakan
sepanjang tidak terdapat dalil yang melarang. Kira-kira ada nggak yang melarang kumpul-kumpul begini? Ada nggak? Nggak ada. Di Quran nggak ada. Dalam hadis Nabi nggak ada. Kumpul-kumpul itu bukan ibadah. Kumpul-kumpul memperingati Maulid Nabi adalah ada isi. Manusia itu kebiasaannya kan kumpul-kumpul ya. Iya Bu. Di Kebumen ini kumpul-kumpul apa aja yang ada? Kumpul-kumpul suami istri. Ya. Kumpul apa lagi? Arisan. Kumpul apa lagi? Berjanji nggak di sini? Ada berjanji? Membaca al-berjanji. Terus apa lagi? Yasinan, tahlilan, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Apa lagi? Udah jadi kebiasaan? Sudah? Kira-kira boleh nggak begitu? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada satupun dalil dalam Islam ini yang melarang kumpul-kumpul semacam itu. Karena kita menganggap kumpul-kumpul semacam itu bukan ibadah, tapi ada istiadat yang baik, yang apabila niatnya benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Loh, apakah benar bahwa Rasulullah tidak pernah memperingati hari lahirnya? Tidak benar. Ini para kiai, para ustadz di belakang saya ini ya, yang di depan saya juga asatidzah. Kalau kita ngaji kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana diceritakan an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Dzaka al-yaum wulidtu fihi." Hari Senin ini aku berpuasa karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku, kata Nabi. Kira-kira Rasulullah memperingati tidak dengan hadis ini? Berarti Rasulullah itu memperingati, ingat tidak lupa hari kelahirannya sendiri. Karena Rasul mengatakan, "Dzaka al-yaum fihi wulidtu." Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Bu? Bu? Ingat tidak hari kelahiran masing-masing? Ingat? Wah, ngawur banget lah pokoknya kalau ada manusia yang hidup kok nggak tahu hari lahirnya. Kalau sama orang tuanya ingat nggak? Ingat. Tahu dengan jelas siapa bapaknya? Tahu. Ibunya? Tahu. Ada yang nggak tahu? Kira-kira sejarah kelahiran penting tidak? Penting. Karena penting maka Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Syukran lillahi, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti memperingati hari kelahiran Nabi dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka al-yaum fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin pula diturunkan wahyu kepadamu. Al-Quran itu diturunkan juga pada hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin, Al-Quran turun hari Senin. Berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah juga hari Senin. Tiba di Madinah juga pada hari Senin. Nah, ketika Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dengan para sahabat menuju Yathrib, menuju kota Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi. Siapa? Orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Puasa apa? Rasulullah bertanya, puasa apa kalian? Kami berpuasa Asyura, bersyukur. Nabi kami, nabinya orang Yahudi itu siapa? Nabi Musa alaihis salam. Kami bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi kami dan para pengikutnya dari kejaran bala Fir'aun dan bala tentaranya. Di mana itu kira-kira, Bu? Di mana? Di Laut Merah. Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Padahal peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, padahal peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya telah berlalu ratusan tahun sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini berarti Rasulullah pun telah memberikan contoh kepada kita semua umat Islam akhir zaman ini untuk selalu memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah. Saya tanya, Bu, kira-kira memperingati hari kelahiran Nabi ini penting tidak, Bu? Penting. Kira-kira memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ini peristiwa bersejarah bukan, Bu? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ya, Bu ya? Kalau ada yang melarang? Kalau ada yang melarang, ya biarkan saja, nggak usah dilawan. Tapi adakan terus peringatan Maulid Nabi. Mutu biwaidikum, biarkan mereka mati karena kebencian mereka sendiri. Ayat Quran itu udah jelas. Sekarang kan banyak itu anak-anak muda pulang dari kota, dari Bandar Lampung, dari Jakarta, tiba-tiba jidatnya hitam, jenggotan, celana cungklang, sholat ngangkang, membid'ahkan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Yasinan bid'ah, berjanji bid'ah, cukuran bid'ah, apalagi tahlilan penduren, selamatan, sholawatan bareng-bareng, zikir berjamaah, zikir goyang-goyang, la ilaha illallah, goyang-goyang, bid'ah. Ngitung zikir pakai tasbih juga bid'ah. Memang mereka itu ahli bid'ah. Mereka itu yang ahli bid'ah. Ya, Rasulullah itu nggak pernah pakai celana cingkrang. Iya nggak? Ayo, kapan mereka tahu Rasulullah pakai celana cingkrang? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Memelihara jenggot itu sunnah, tapi jenggot itu sunnah yang gratis. Ya, gratis ya, Bu ya. Sunnah itu ngapalkan Al-Quran 30 juz itu sunnah. Ya, sholat tahajud sampai kaki bengkak sunnah. Ini enggak orang Tanggamus, orang Kebumen, malam Jumat sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok yang gitu-gitu. Kalau Pak Kiai, Pak Ustadz, ya nikah lagi sunnah Rasul.
Oh goblok itu. Lah gimana enggak goblok? Ya. Sunnah Rasul kok kawin lagi? Enggak tahu sejarah. Ya. Istri pertama dari Rasulullah itu siapa? Khadijah binti Khuwailid, seorang janda yang sudah berusia berapa? 40 tahun dan pernah bercerai dengan 2 orang suaminya. Makanya kalau Pak Ustadz mau niru Rasulullah, cari janda umur 40 tahun ya, yang pernah dinikahi oleh 2 orang. Itu sunnah Rasul. Kapan Khadijah wafat? Yang senyum-senyum tersinggung masa bodoh amat ya. Kapan Khadijah wafat? Siti Khadijah istri Rasulullah yang mulia itu wafat dalam usia 65 tahun. Berarti usia Rasul berapa? Rasul kan menikah usia 25, Khadijah usia 40, selisihnya 15. Kalau Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, Rasulullah waktu itu berusia 50 tahun. Dan sepanjang dari usia 25 sampai usia 50 tahun, Rasulullah hanya memiliki 1 orang istri saja, yaitu Siti Khadijah. Tuh sunnah Rasul tuh, monogami. Ya, istrinya hanya 1. Loh kok pakai nggak berani? Bukan takut, keberanian istri saya lebih tinggi daripada saya. Itu alasannya Pak Kiai. Ya. 25 tahun Rasulullah itu monogami, tidak memiliki istri kecuali Siti Khadijah. Nah setelah itu beliau menduda selama 3 tahun. Menduda itu sunnah Rasul. Ada duda di sini? Ada? Angkat tangan. Kenapa duda tetap menjomblo? Karena janda tetap menjomblo, ya karena tidak berani mengambil keputusan. (53 tahun) sampai usia wafat Rasul sekitar 63 tahun, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah menikah lagi. Dari 12 istri Rasulullah itu, perlu Bapak Ibu ketahui hanya 2 yang gadis. Hanya berapa? Hanya 2 yang gadis. 10 sisanya janda dong. Duda itu kok keras-keras salah lagi. 10 sisanya itu adalah janda. Siapa yang gadis? Yang gadis adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang satu lagi yang hadiah dari Muqawqis, pembesar Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Hanya 2 orang gadis yang dinikahi Rasulullah, yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq dan Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir yang bernama Muqawqis. 10 sisanya adalah janda semuanya. Dari 10 janda itu ada 5 yang lebih tua dari Rasulullah. Dari 5 yang lebih tua itu ada yang membawa anak bawaan dari suami sebelumnya sebanyak 17 orang. Pak Kiai kalau mau nikahi janda, cari yang anaknya 10 orang. Itu sunnah roh. Paham? Sekarang sejak ngaji sama saya, jangan asbun. Marah saya kalau ada orang bilang mau kawin lagi, alasannya mengikuti sunnah Rasul. Itu kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kitab, ya. Waktu saya umroh pergi ke Mekah, tawaf, rampung saya tawaf di toko-toko kitab.
nemu kitab karangan Al-Alim Al-Allamah Abu Wuddah, judulnya Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang hidup menjomblo. Ada 37 ulama besar. Di dalamnya ada Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi yang nulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mengarang kitab Rawdatut Talibin, yang mengarang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dan lain-lain. Beliau usia 46 tahun sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah karena sibuk mengurusi agama. 37 ulama besar sibuk mengurusi agama sampai tidak sempat untuk menikah. Beda nggak dengan kiai-kiai zaman sekarang? Kiai-kiai zaman sekarang, ustadz-ustadz zaman sekarang sibuk kawin dengan alasan sunnah Rasul sampai tidak sempat ngurusi agama. Beda nggak kira-kira, Bu? Tepuk tangan, Bu. Ya senang ibu-ibu. Ibu-ibu ini Pak serba sulit. Dimadu nggak mau, diracun juga nggak mau. Paham, Bu? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memperingati hari kelahirannya sendiri dengan cara berpuasa. Bahkan Rasulullah memperingati peristiwa bersejarah yang terjadi ratusan tahun sebelumnya, yaitu peristiwa selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yang pulang siapa? Oh iya, silakan. Bukan karena tersinggung kami lagi, bukan ya? Nggak ada apa-apa ya. Ini cerita ini ngaji memang harus ada isinya ya. Jadi Rasulullah itu memperingati peristiwa bersejarah bahkan ratusan tahun sebelumnya, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus kita peringati hari kelahirannya. Kenapa kita peringati? Ya karena kita beriman Sayyidina Muhammad itu adalah utusan Allah, karena kita mencintainya, karena kita bergembira dengan kelahirannya di dunia ini. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakan hai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu falyafrahu, bergembiralah kalian semua. Jadi Bu, bersenang-senang itu, membawa hati menjadi gembira itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu senang gak dengan kelahiran Nabi? Kenapa? Ya bifadlillah, itu anugerah Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk mengekspresikan kegembiraan, mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau diutus rahmatan, sebagai rahmat, sebagai penebar kasih sayang lil alamina, kepada alam semesta. Saya tadi membaca kitab judulnya Sayyidina Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Muhammad Al-Insan Al-Kamil, manusia. Muhammad itu adalah manusia yang paripurna. Dinyatakan di sana Allah berfirman, Aku tidak mengutusmu hai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Idan bahwa Rasulur Rahmah, beliau diutus untuk menyebarkan kasih sayang li jami'il alamin,
untuk semua alam, bukan hanya menebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang hafal silakan membaca ini ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib masing-masing 10 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat penyayang kepada kita semua orang-orang yang beriman. Namun kasih sayang Rasulullah itu bukan hanya sebatas orang-orang yang beriman. Rasulullah itu penebar kasih sayang untuk alam semesta, untuk orang yang beriman, untuk orang kafir, untuk orang munafik juga disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil kafirin, rahmatan lil munafikin. Orang kafir disayangi Rasulullah, orang munafik juga disayangi Rasulullah. Wa rahmatan li jami'i banil insan. Rasulullah itu juga penebar kasih sayang untuk semua manusia, untuk semua. Di Indonesia ini penduduknya Islam semua enggak? Agama apa saja? Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka tidak boleh oleh Kiai NU dipanggil hai kafir. Ya Bu ya, Bapak-bapak sekalian, keputusan musyawarah nasional alim ulama di Citangkolo, di sebuah pondok pesantren. Citangkolo itu di mana Pak Samsul? Jawa Barat. Di Banjar. Keputusan musyawarah nasional alim ulama di sebuah pondok pesantren di Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, meminta kepada semua warga Nahdlatul Ulama, khususnya umat Islam umumnya, untuk tidak memanggil orang yang tidak beragama Islam dengan panggilan hai kafir. Kenapa? Karena itu menyakiti perasaan mereka, dan mereka juga karena punya mulut bisa memanggil kita dengan panggilan hai orang kafir. Maka mereka tidak kita sebut kafir, tetapi kita menyebut mereka adalah non muslim. Itu bukan berarti para kiai, para ulama NU ingin mengganti Quran surat Qul ya ayyuhal kafirun menjadi Qul ya ayyuhan non muslim. Sebagaimana seorang ustadz yang pernah mengatakan saya belum sunat. Ada ustadz mengatakan saya belum sunat, maka istri saya marah. Ya Bu ya, paham Bu? Kita tidak boleh memanggil saudara kita non muslim itu dengan panggilan hai kafir, karena panggilan hai kafir itu menyakiti hati mereka. Sementara Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk sayang kepada semua. Sesama muslim disayangi, non muslim juga disayangi. Jangan dimusuhi. Kecuali mereka memusuhi kita terlebih dahulu, kecuali mereka mengusir kita dari tempat kita tinggal, kecuali mereka memerangi kita lebih dahulu, maka berlaku ayat asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u baik. Paham apa paham? Paham ya Bu ya? Insya Allah. Jadi Rasulullah itu sayang bukan hanya kepada orang beriman,
tetapi juga sayang kepada orang kafir, sayang kepada orang munafik. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayang kepada orang kafir? Karena Rasulullah itu tidak seperti para nabi terdahulu yang apabila umatnya tidak mau beriman, apabila umatnya mengingkari kenabiannya, tidak mau menerima ajarannya, segera nabi-nabi terdahulu minta kepada Allah agar menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Seperti siapa? Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya diazab oleh Allah, diturunkan banjir bandang. Umatnya yang kafir ditenggelamkan. Istrinya, anaknya yang bernama Kan'an juga ikut ditenggelamkan. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta kepada Allah untuk menurunkan laknat, tidak pernah minta kepada Allah agar umatnya yang kafir diazab oleh Allah di dunia ini. Berarti Rasulullah itu sayang juga kepada orang-orang kafir. Betul betul. Bukan hanya kepada anak keturunan Nabi Adam, anak manusia semuanya ila yaumil qiyamah. Rasulullah itu pernah bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Seorang perempuan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena mengurung kucing sampai kucing itu mati sebab tidak diberi makan. Punya kucing, Bu? Kasih makan enggak? Pernah nendang kucing? Yang nendang ibu apa suami? Suami istri? Kompak? Enggak ya? Dalam hadis yang lain, pada zaman Bani Israel ada seorang pelacur yang kehausan, maka kemudian dia turun ke dalam sumur untuk minum. Begitu dia naik sampai ke atas, dia mendapati ada seekor anjing yang menjilat-jilat pasir, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Sang pelacur turun kembali, mencopot khuf, sepatu kulitnya, diisi dengan air, digigit, dia naik ke atas sumur, diminumkan kepada anjing yang kehausan. Faghafarallahu lahu faghafarallahu. Maka Allah berterima kasih kepada sang pelacur dan semua dosa melacurnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak pernah balang anjing gak? Pernah melempar anjing gak? Sering katanya. Apa dosanya anjing sehingga bapak lempar anjing itu? Sementara Rasulullah menyayangi kucing, menyayangi anjing. Yo. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, suatu hari Rasulullah berjalan dengan para sahabat, lalu tiba-tiba seekor burung kecil berparuh merah menyambar-nyambar kepala sahabat. Rasulullah segera tanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang telah mengambil anak burung ini, anak burung dari burung ini, sehingga induknya menjadi gelisah? Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang di Kebumen ini ada nggak yang kalau ada burung kutilang diambil anaknya di pohon, diambil anaknya? Ada nggak? Angkat tangan. Ada nggak? Ada ya? Menggelisahkan induk burung. Bapak-bapak punya burung? Ya Bu, menggelisahkan burung boleh nggak menurut Rasulullah? Tidak boleh. Tahu burung, Bu? Punya burung? Banyak. Oh, banyak burung di rumah. Burung betulan? Ya. Kalau saya punya burung 10. Tambah 1 di bawah sini.
gelas. Dan itu maksudnya. Ya, menggelisahkan induk burung dengan cara mengambil telurnya atau anaknya itu juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pelihara burung harus diberi makan, diberi minum, kebutuhannya harus dicukupi. Itu Rasulullah akhlaknya luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau engkau menyembelih, ya, maka pakailah pisau yang sangat tajam. Jangan sampai pisau udul. Udul itu udul tumpul, ya betul. Udul itu ya udul nggak tajam, ya, sehingga itu menyiksa hewan yang disembelih. Maksimul ikhlas. Ya, maka kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang bagus, yaitu dengan cara menyembelih dengan pisau yang sangat tajam. Pendek kata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat penyayang, bukan hanya kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, juga kepada hewan. Rasulullah juga akhlaknya, kata Sayyidah Aisyah, wa kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Rasulullah itu sebagai seorang suami adalah yang sangat lembut kepada istrinya sendiri. Bu, punya suami? Sayang nggak ibu sama suami? Suami sendiri apa suami orang? Suami sendiri. Bapak-bapak punya istri? Punya. Sayang nggak sama istri sendiri? Sama istri orang sayang tidak? Ini nggak boleh juga. Sama istri seorang juga harus sayang, ya, tidak boleh benci maksudnya. Nggak usah benci. Hilangkan rasa benci dari dalam hati kita. Hendaklah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang meneladani kasih sayang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi, niscaya penduduk langit akan sayang kepadamu. Rasulullah itu juga sebagai seorang tua yang sayang kepada anaknya, ya, termasuk anak adalah cucu. Ya, di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Rasulullah pernah bertemu dengan Al-Aqra bin Al-Habis yang memiliki anak 10. Ditanya oleh Rasulullah, pernahkah engkau mencium anakmu? Ya, beliau menjawab, Al-Aqra bin Habis ini mengatakan, sekalipun saya belum pernah mencium anakku. Maka Rasulullah marah, man lam yarham la yurham. Siapa tidak punya rasa kasih sayang, maka tidak pernah akan disayangi. Ya Bu ya, kalau punya anak kecil tolong dicium. Bapak juga begitu. Kalau punya anak kecil, cium anak, karena itu meniru siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah menjadi imam dalam sholat, Rasulullah itu sangat memperhatikan siapa jamaahnya. Suatu hari Rasulullah berniat ingin memanjangkan sholatnya, ingin melamakan sholatnya. Tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak kecil. Maka Rasulullah kemudian tidak jadi melamakan sholatnya. Sebaliknya Rasulullah mempercepat sholatnya, karena Rasulullah tahu betapa gelisahnya seorang ibu mendengarkan tangisan anak kecilnya. Jelas Bu? Ya. Suatu ketika Rasulullah sujud dalam sholat menjadi imam. Ternyata sujudnya sangat lama, sehingga seorang makmum dari kalangan sahabat menduga bahwa Rasulullah sedang menerima wahyu. Selesai salam, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah tadi ketika engkau sujud kau sedang menerima wahyu sehingga sujudmu sangat lama? Tidak, bukan wahyu sedang turun kepadaku,
tetapi ini cucuku naik ke punggungku. Ya, siapa? Hasan dan Husain naik ke punggung Rasulullah sedang sujud, maka Rasulullah tidak senang mempercepat sholatnya, karena kalau sampai Rasulullah bangkit dari sujud, ya anaknya itu, cucunya itu akan jatuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak kecil, ibu lagi sholat di samping, sepak nggak bu? Sepak nggak? Disepak ya? Allahu Akbar jewer. Ya. Kami Allahu liman hamidah. Ya, gentar. Yang semacam itu tidak meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggendong anak sambil sholat saja boleh. Ya. Gendong anak sambil sholat juga boleh, tidak masalah. Kalau nggak ada yang jaga anak. Ya. Kalau anaknya naik, lama kan sujud, tidak masalah. Biar dia bermain sampai puas. Sujud yang lama, nggak masalah. Lupa nggak khusyuk. Rasulullah juga tahu khusyuk itu apa. Khusyuk itu bukan lupa segala hal. Kalau lupa segala hal namanya pingsan. Kalau lupa segala hal namanya tidur. Kalau lupa segala hal namanya mati. Kira-kira Rasulullah tahu nggak ada terdengar suara anak kecil nangis waktu Rasulullah jadi imam sholat? Dengar. Maka beliau mempercepat sholat. Tahu nggak Rasulullah ada cucunya naik ke punggungnya waktu Rasulullah sujud? Tahu. Maka Rasulullah melamakan sujudnya. Itulah contoh-contoh kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi ini, niscaya penduduk langit dari kalangan para malaikat akan sayang kepadamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Jadi terakhir, jagalah hubungan baik kita dengan orang-orang yang masih hidup. Ya. Sebagai orang yang hidup, kita jaga hubungan baik dengan orang yang hidup. Tidak cukup orang hidup, juga harus menjaga hubungan baik dengan orang yang telah meninggal dunia. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ziarah kubur. Ya bu ya, jangan sampai tidak ziarah kubur. Untuk apa ziarah kubur? Mengingatkan orang yang hidup bahwa hidup itu hanya sementara, waktu dan bakal mati. Orang hidup pasti bakal mati. Untuk apa ziarah kubur? Untuk mendoakan kebaikan bagi yang telah meninggal dunia dan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran, pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Doa orang hidup untuk orang yang meninggal dunia, sedekahnya orang yang hidup atas nama orang yang meninggal dunia, itu bermanfaat untuk mereka yang telah meninggal dunia. Wa fi du'ail ahya'i lil amwati wa shadaqatihim anhum naqul lahum bi ijma'i ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Dalam doanya orang hidup untuk yang meninggal, dan dalam sedekahnya orang yang hidup atas nama orang yang meninggal, itu bermanfaat untuk mereka yang telah meninggal dunia. Hubungan orang hidup dengan orang hidup harus terus berlangsung dengan baik. Hubungan orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia juga harus berlangsung dengan baik. Karena orang hidup bisa memberi manfaat kepada orang meninggal dunia, maka menurut Rasulullah, orang yang telah meninggal dunia itu juga masih bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Bu, orang hidup bisa nggak memberi manfaat kepada yang meninggal? Caranya doa, sedekah, baca Quran, pahalanya hadiahkan kepada yang meninggal. Kalau pertanyaannya dibalik, kalau begitu orang sudah meninggal bisa nggak memberi manfaat kepada orang hidup? Bisa. Siapa yang mengatakan bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'malakum tu'radu
tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghayra dzalika qalu Allahumma la tulihum hatta tahdiyahum kama hadaitan. Al hadis rawahu Ahmad fi musnadihi wal Bazzar fi musnadihi. Sesungguhnya amal-amalmu semua, amal kita semua, tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum, dilaporkan, disampaikan kepada atau diberitahukan kepada karib kerabat keluarga saudaramu yang telah meninggal dunia. Ini yang hadir di sini, ada yang sudah ditinggal mati suami, ditinggal mati orang tua. Angkat tangan yang sudah ditinggal mati orang tua. Wah, banyak banget ya, banyak banget. Kumpul kita memperingati hari kelahiran Nabi di tempat ini, diberitahukan oleh malaikat kepada keluarga kita, karib kerabat kita yang terdekat yang telah berada di alam barzah. Fa in kana khairan, apabila amal kita baik, istabsharu, maka mereka merasakan kegembiraan. Mereka bergembira, Bu, bapak-bapak sekalian. Saudara, keluarga, suami, kakek, nenek, tetangga yang dekat dengan kita di alam barzah, mereka bergembira kalau kita beramal baik di dunia ini. Fa in kana ghairu dzalika, namun apabila apa yang kita lakukan adalah sebaliknya, tidak baik, durhaka kepada Allah, maksiat, merugikan orang, merusak, qalu, maka mereka berkata, mereka berdoa, Allahumma duh Gusti Allah, la tumithum, jangan engkau matikan mereka, saudara-saudaraku yang masih hidup itu, yang durhaka kepadamu itu, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Hadis ini adalah hadis sahih, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab hadis yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kesimpulannya, jagalah hubungan baik kita dengan sesama yang hidup, dengan yang telah meninggal, yang meninggal juga dengan berhubungan baik dengan yang hidup. Itulah akhlak sebagian yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini kita peringati hari lahirnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tafiyana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfuna biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha sarghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana awzidna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين